SMA, kalau ngomongin humor yang ke arah ya tadi seksis itu ya Bu ya, saya ada satu pengalaman, tidak tentang humor sih, lebih ke catcall Bu. Karena stigma di masyarakat adalah ketika ada kekerasan seksual, ada loh kontribusi perempuan yang membuat hal itu terjadi. Ya, menurut kami tidak. Ada kalanya kita itu sampai ke berdiskusi bersama, berefleksi bersama kami tim Satgas gitu. Ini tuh kekerasan seksual atau ini mau sama mau ya? Oh. Oke, SMA, kalau ngomongin humor yang ke arah ya tadi seksis itu ya Bu ya, saya ada satu pengalaman, tidak tentang humor sih, lebih ke catcall Bu. Saya pernah bertemu dengan lingkungan yang memang mungkin lebih punya awareness ya terkait catcall, bahwa ini sebenarnya sudah masuk ke ranah kekerasan seksual. Dan begitu saya bilang ke mereka gitu ya, saya menerima ini juga udah biasa. Respon mereka adalah I'm so sorry gitu. Malah mereka tuh yang Bu, meminta maaf karena saya mengalami hal ini gitu ya Bu. Nah, cara Bu Sita sendiri untuk bisa mengedukasi tentang ya tadi ya normalisasi yang tidak normal ini bagaimana Bu? Kadang kan dengan yang pernah menjadi korban sendiri itu biasanya tertutup ya Bu ya. Maksudnya mereka menjadi tidak open. Kemudian mungkin pelaku yang bahkan juga tidak sadar merasa ini hal biasa. Bagaimana supaya mereka mulai bisa melihat perspektif baru bahwa hal ini tuh harus dihentikan gitu. Yang pertama adalah edukasi tentang apa itu kekerasan seksual. Jadi kita benar-benar yang apalagi yang tadi ya, yang humor seksis, lalu ada catcalling, itu dari perempuannya sendiri kan nggak ngerasa. Kita edukasi, itu tuh melanggar batas, itu tuh merendahkan, dan kita tuh tidak boleh direndahkan gitu ya. Itu kan kita ngajari batas. Nah lalu dari yang kecil-kecil sudah tahu gitu, lalu kita bilang bahwa ketika ada korban yang mengalami kekerasan seksual, sesungguhnya yang salah adalah pelaku. Tetap pelaku. Betul. Karena stigma di masyarakat adalah ketika ada kekerasan seksual, ada loh kontribusi perempuan yang membuat hal itu terjadi. Ya, menurut kami tidak. Ya. Kita lihat dulu banyak sekali kasusnya kalau dibilang ya salah siapa pakai pakaian mini gitu kan? Iya Bu, itu saya sering melihat diskusi atau debat ya, kayak gini di X atau bahkan mungkin di Instagram dan banyak sosial media yang lain. Kita lanjut mungkin Bu dari situ. Kalau menurut Bu Sita sendiri bagaimana tanggapan Bu Sita bahwa biasanya yang di blamingnya adalah di perempuan gitu kan ya, pakaiannya, kemudian dia yang menarik gitu ya, yang menarik nafsu orang supaya datang. Kalau menurut Bu Sita sendiri sebenarnya kondisi kayak gini tuh seperti apa sih Bu? Ada banyak sekali tinjauan studi tentang korban kekerasan seksual ya, yang ternyata itu mereka itu ya pakai pakaian tertutup juga bisa menjadi korban kekerasan seksual. Apalagi di Indonesia sendiri kan kita juga mayoritas muslimah ya Bu ya. Itu bisa, artinya itu tidak menjamin bahwa pakaianmu itu akan membuat merangsang orang gitu ya. Tapi kita mendorong untuk berpakaianlah sesuai dengan adat budaya dan jadi empan papan. Ya, kamu tuh lagi mau kemana sih? Kalau kamu mau kuliah, ya berpakaianlah sepantasnya. Kalau kamu lagi KKN, dan itu ada di desa yang kamu biasanya pakai hot pants, ya kamu tuh lihat dong sekitarmu di hot pants itu adalah hal yang wajar atau enggak. Ya kalau enggak ya jangan, karena itu simbol kita menghormati. Ya, toleran tadi juga ya. Betul. Bukan untuk membatasi penampilan ekspresi, tetapi ini menghormati orang lain loh, sesuai dengan rumah yang kamu sedang tuju ini gitu. Terus Bu, saya untuk follow up edukasinya sendiri dari tim Satgas ini, bagaimana cara menerapkan edukasi ini? Apakah hadir di forum untuk setiap program studi atau seperti apa? Apa yang sudah diberikan Satgas untuk edukasi?
Kalau pencegahan, edukasi ada di kami memang rutin memberikan sosialisasi ya. Jadi memang per fakultas, pernah juga per prodi, lalu ada misalnya KKN, oke undang. Lalu mau apa yang di sekolah itu? Di sekolah. Jadi mahasiswa yang bukan bukan magang. PPL? Oh, PPL, PLP. Oh, PLP ya sekarang Ya. namanya. PLP itu juga mereka ada. mengundang, lalu tentu saja maba gitu. Apakah selalu by request atau kadang dari Satgas ini juga menginformasikan memang ini kami fasilitasi gitu Bu? Ada by request tapi juga ada kami fasilitasi gitu. Kan tadi Bu Sita sudah menyampaikan itu salah satu bentuk pencegahan. Saya malah tertarik nih Bu, mungkin malah yang lebih berat ya penanganan Bu. Oke. Bagaimana tim Satgas ini menangani begitu ya kasus yang memang mungkin sedang didalami atau sudah terjadi? Seperti apa? Jadi ada hotline. Ya, ada hotline. Jadi ya di tim Satgas kan memang ada penanganan kasus ya. Jadi kalau misalnya ada korban atau orang yang tahu bahwa ada kasus kekerasan seksual, dia bisa melaporkan melalui hotline ya yang akan terhubung pakai Cipom. Oh, baik. Oke. Ya, jadi 24 jam kah Bu? 24 jam diakses ya. Tapi memang kita lihatnya itu per hari ya. Jadi ada sekretaris yang melihat ada laporan nggak hari ini gitu. Ya. Nah, lalu dari situ maka korban kan gini, ada pelapor, ada korban. Oke, ya. Pelapor belum tentu korban. Tapi pelapor bisa juga jadi bisa juga korban. Gitu ya. Nah, mereka akan dipanggil untuk dilakukan asesmen. Dari asesmen ini butuhnya apa? Keamanan fisik atau butuh pendampingan rohani atau psikologi atau mau ke hukum kan gitu. Kalau hukum kita nggak punya, tapi kita bisa kerjasama. Oh, oke. Sedang diusahakan atau seperti apa Bu untuk? Biasanya kita kerjasama ada lembaga yang NGO gitu, kita bekerja sama dengan itu, atau bisa juga ke LBH ya. Jadi ya tergantung kasusnya gitu. Karena selama kami menangani ini ada beberapa kasus yang mau dimasukkan ke hukum tetapi tidak terlalu kuat karena buktinya tidak mencukupi. Dan tim Satgas sendiri juga memfasilitasi pengumpulan bukti juga. Jelas, dalam asesmen kita akan ngumpulin bukti. Setelah asesmen ada investigasi. Wah, cukup panjang ya. Betul. Yang ya mungkin ini menjadi tantangan berikutnya itu. Hotline kan sudah disediakan begitu. Bahkan tindak lanjut pun sudah ada dari tim Satgas. Kadang tuh malah pelapornya mungkin yang menganggap ini ya saya bilang mungkin ada yang sampai extend lelucon, ada yang mungkin menganggap bahwa difasilitasi kemudian apapun menjadi laporan. Bagaimana tim Satgas itu menentukan apa ya, thin line ya, batasan begitu ya. Mana yang memang akan ditindaklanjuti, mana yang laporan memang yang mungkin diabaikan, tidak butuh untuk ditindaklanjuti sama sekali gitu Bu. Ya, laporan bisa diabaikan, tapi kami akan tetap bilang ke pelapor ya. Oke Bu, nah sekarang tadi kan udah membahas ya bahwa sebenarnya tim Satgas sendiri itu udah memfasilitasi adanya hotline. Yang menjadi pertanyaan yang mungkin panas ya Bu, kapan tim Satgas ini menindaklanjuti dan kapan mengabaikan laporan? Ya, ada beberapa kriteria ya. Yang pertama yang pernah kami jumpai adalah rumor. Ya. Kalau rumor itu kita nggak bisa karena nggak ada bukti. Dan bahkan nggak ada yang dilaporkan. Nah, terus gimana ya? Makanya, jadi ketika itu gimana ini kita harus kita hubungi pelapor yang itu saat itu sekaligus korban ya. Lalu ini sebetulnya masalahnya apa? Iya, saya digosipkan telah melakukan aktivitas seksual, kekerasan seksual gitu. Yang menggosipkan siapa kan gitu? Ya saya nggak tahu. Nah terus ini kasusnya ya nggak bisa di follow up dong. Ya. Kan kita nggak bisa dengan rumor ya, harus ada bukti. Bukti dulu itu ya. Betul. Nah lalu yang tidak bisa ditindaklanjuti tentu saja ketika ini akhirnya dia mencabut itu ya. Jadi artinya misalnya gini, pernah ada yang mencoba aplikasi
sesuatu, lalu dia video call seksual di situ, pelakunya juga tidak tahu, artinya kita berhadapan dengan cybercrime, toh. Iya. Pelakunya juga tidak diketahui, lalu secara hukum juga nggak bisa ditindaklanjuti, ya maka kita bertanya, butuhkah pendampingan, gitu ya. Nah saat itu ada yang butuh, ya ada yang tidak, kan yang tadi saya bilang, Iya. kekerasan berbasis online-nya tuh banyak banget. Gitu. Jadi kalau misalnya dia menarik kasusnya, kita nggak follow up, ya. Atau sebetulnya, jadi kalau kita mau masuk ke kekerasan seksual, itu sebetulnya ada ranah pribadi yang terlibat. Ya. Ada kalanya kita itu sampai ke berdiskusi bersama, berefleksi bersama, kami tim satgas gitu. Ini tuh kekerasan seksual apa ini mau sama mau ya? Apalagi bagi misalnya mereka adalah pasangan kohabitasi, ya. Ini tuh ya ini ada kekerasan seksualnya, tetapi ada pelanggaran etisnya, kan gitu. Ya, maka satgas ini hanya menangani kekerasan seksualnya, tapi pelanggaran etisnya akan dibalikkan lagi ke prodi. Ada batasan juga berarti yang sudah ditentukan ya Bu. Betul. Menarik ya Bu. Kalau melihat kohabitasi ini sendiri Bu, ya sepanjang yang kita pahami mungkin ya, atau pernah temui mungkin ya kasusnya yang ada, emang sudah meningkat tidak Pak Bu untuk ya kondisi sekarang? Kalau meningkat atau tidak kan saya nggak tahu karena nggak ada baseline-nya ya. Iya. Tetapi mereka lebih tegak untuk mengaku bahwa mereka telah tinggal bersama. Jadi berat ya Bu ya, karena sebenarnya kan kekerasan seksual itu bisa dinyatakan ada karena salah satunya indikasinya tidak ada konsen ya. Persetujuan. Betul. Ada juga lapor, tapi sesungguhnya dia yang mengancam pelaku. Terlapor, ya, karena mau putus, ya itu sudah nggak bisa. Artinya, ya ini tetap yang melanggar adalah yang mengancam. Tapi kohabitasinya itu menjadi pelanggaran etis. Kalau melihat dinamika yang tadi Bu Sita sampaikan ya, pasti untuk bisa berempati gitu ya, atau mungkin bisa juga mendengarkan cerita-cerita dari pelapor ya berarti Bu. Pasti dari Satgas sendiri juga butuh apa ya Bu, tunjangan energi ya Bu. Kira-kira biasanya tim Satgas sendiri melakukan apa supaya tetap bisa memfasilitasi segala laporan, tapi di satu sisi yang lain juga tidak harus ya, maksudnya Lapor gitu ya, atau mungkin kesehatan mental sendiri juga harus dijaga gitu Bu. Jadi ya kami sering curhat bersama nih ya. Jadi ketika membahas kasus ya, kita bahas bukti-buktinya, tetapi juga kita mungkin bisa refleksi, dan refleksi itu kita bisa ulas bersama. Artinya dalam memandang kasus ini itu bias atau tidak. Nah, ketika misalnya ya tim assessment, tim investigasi, kan berbeda orang. Lalu ada tim yang di luar, dalam tiap kasus kan ada tim assessment, tim investigasi di kasus berapa, gitu. Ada PIC. Nah, ketika kita bisa bilang ini temuannya kayak gini, tapi aku merasa bla bla bla. Nah, ini orang yang di luar ini itu tuh bisa memberikan pandangan yang berbeda, sehingga kami jadi oh ya ini clean lagi, semoga itu bersih lagi gitu. Soalnya kalau enggak, ini tuh kayak yang korban pasti akan merasa dirugikan, yang pelaku belum tentu merasa dia pelaku melakukan. Ya, maka kadang-kadang kita ya hanya berpusat pada buktinya apa, saksinya bilang apa, ada nggak bukti chat atau riwayat di percakapan atau apapun yang bisa dijadikan bukti. Nah, kadang-kadang kebaperan kita itu bikin bias tuh. Iya. Nah, maka ketika ada orang lain yang tidak melakukan investigasi atau asesmen yang melihat ini, itu tuh kayak punya mata yang jernih. Nah, itu salah satu untuk menjaga kesehatan mental kami dan itu kasus ya, ini juga hidupmu. Itu juga kita harus memisahkan. Oke. Ternyata ya tidak mudah juga ya Bu ya. Saya rasa mungkin sepanjang Satgas terbentuk ini pasti laporannya beragam gitu ya. Nah ini Bu, kalau saya nggak salah ingat berarti kan tadi ada mahasiswa juga tuh di sana ya Bu ya.
saya mau tertarik dengan peran mahasiswa di sini ya. Nah, apa pertimbangan berarti dari sebenarnya itu dari Permendikbud ya, bukannya dari bukan hanya dari tim Satgas Sanatadarma sendiri. Kenapa perlu ada mahasiswa di sana? Apakah nanti tidak menimbulkan bias atau apa? Atau malah justru adanya mahasiswa ini yang mendukung apa tadi asesmennya Bu? Kita ceritakan mungkin ke kami. Mungkin untuk meningkatkan kredibilitas ya. Artinya ini tuh kan bukan cuma dosen yang punya kuasa, tapi ada suara mahasiswa juga. Dan mahasiswa ini tidak hanya di pencegahan, mereka juga menangani. Jadi mereka dilibatkan dalam investigasi atau asesmen. Ya, awal-awal memang hanya pencegahan. Terus kan kok kayaknya hanya pencegahan ya gitu kan. Terus dilatih dulu, setelah siap mereka akan ikut dan sudah ikut di investigasi dan asesmen ya. Lalu dari situ kita bisa tanya. Jadi mahasiswa ini bisa menjadi kayak mata dari ya. Spy. aduh kalau mata-mata nanti nggak ada yang ikut lagi. Tapi dari mereka itu kan mereka yang bagian dari mahasiswa. Jadi mereka tahu apa toh yang ada di mahasiswa, apa yang terjadi di mahasiswa itu sangat perspektif membantu. baru juga ya, memang menambahkan perspektif juga ya. Betul. Jadi kita bisa tahu gosip-gosip ya di antara mahasiswa tuh yang lagi banyak dibahas tuh apa. Itu bisa buat materi pencegahan, tapi juga ketika penanganan misalnya, oh saya pernah nih mendengar bla bla bla. Nah itu tuh kita bisa, kayaknya kita bisa undang ini untuk jadi saksi. Itu mereka bisa sampai ke sana ya Bu. Ini luar biasa Bu. Baik ya. Kemudian Bu, kembali ke kesetaraan gender nih. Kita tahu kan ya ini saya asumsi sih ya, semoga tidak menjadi normalisasi. Saya jadi juga deg-degan nih sama batasnya. Biasanya kan kasus kekerasan seksual itu dominan di perempuan ya Bu. Nah, dominan yang korbannya melaporkan dulu. Nah, saya kembaliin ke tim Satgas. Apakah merekrut gitu ya, seleksi tadi ya Bu ya, tim Satgas yang laki-laki itu mudah atau memang jatuhnya akan banyak perempuan di sana? Sulit sekali untuk sampai ke sana juga ya Bu. Iya, jadi ketika banyak orang berpikir wah itu kan perempuan itu ranahnya perempuan. Ya enggak juga, karena ya tadi relasi sehat itu nggak bisa dibangun hanya satu pihak saja, tapi perlu banyak pihak yang terlibat. Nah hanya kalau laki-laki tuh kayak yang harus dibujuk dulu ya, bisa ini justru kayak kami sangat membutuhkan, karena ketika pelaku itu diinvestigasi sama perempuan itu udah ada kayak batasannya itu loh. Tapi kalau sama laki-laki dia akan lebih nyaman, bahkan bisa mengaku gitu. Ya, tapi kalau dengan perempuan tuh kayak dia tuh malu jadinya. Malu malah. Dan malu dong, meskipun udah ada buktinya. Iya. Yang bilang perempuan. Maka mari para laki-laki ikut terlibat dalam menjaga budaya aman gitu. Oke, menarik ya. Jadi dua arah ya berarti Bu. Maksudnya kita mencegah dan kita menggaungkan kesetaraan gender, tapi kita sendiri pun yang mengedukasi juga harus mulai ya menyuarakan itu dalam berbagai gender ya. Tidak hanya tanggung jawab perempuan. Betul. Nah, kemudian untuk Satgas sendiri nih Bu. Kalau saya nggak salah ingat nih, sudah ada sampai studi banding. Jadi ada universitas lain yang datang ke tim Satgas Universitas Sanatadarma. Kalau menurut Bu Sita sendiri apa sih yang menjadi kekuatan atau mungkin bahkan daya tarik ya, apapun yang telah diusahakan tim Satgas sampai ada universitas lain yang tertarik studi banding kita gitu. Sebetulnya kalau studi banding itu saya juga tidak tahu ya kenapa mereka memilih Sanatadarma. Itu yang pertama ya. Karena pada dasarnya ketika mereka studi banding pun kami juga ikut belajar gitu ya. Jadi kami saling sharing bagaimana kondisi di universitas kita dan bagaimana di universitas yang lain, karena ada khas yang beda pasti ya. Nah lalu kita saling, dari sharing itu sebetulnya, tapi judulnya adalah studi banding gitu ya. Tapi memang kalau dari Kemendikbud sendiri juga rutin mengadakan pertemuan antar satgas sih. Gitu. Jadi memang ya itu kita bisa melihat kalau di universitas tertentu itu punya satgas dan tim etik langsung.
ya. Atau kalau di universitas tertentu karena dia punya banyak banyak resource, dia bikin pusat studi misal, atau kerjasama dengan pusat studi. Nah kayak gitu kan variatif gitu. Jadi pertanyaan kenapa kok studi banding ke Sanata Dharma, saya nggak Malah tahu. belajar bersama juga ya. Karena menurut saya itu belajar bersama. Oke Bu, nah nih mungkin pertanyaan pamungkas ya Bu ya. Apa harapan Bu Sita nih untuk penerapan safeguarding mungkin untuk dua lingkup sekaligus ya, di Sanata Dharma dan juga untuk pendidikan secara umum gitu. Oke, jadi kalau di Sanata Dharma dan pendidikan secara umum sebetulnya kan dua hal yang bisa kita samakan ya. Ya. Maka saya berharap adalah kita tidak bisa menggantungkan budaya aman, relasi sehat hanya pada institusi tertentu atau unit tertentu. Tetapi kita semua itu perlu terlibat, ya. Dan gimana cara terlibatnya? Mulai dulu dari diri kita tiap masing-masing untuk mengenali batasan-batasan, ya. Ketika kita tahu batasan, kita juga bisa melihat orang lain punya batasan, ya, sehingga kita bisa saling menjaga. Gitu. Terima kasih Bu Sita, menarik ya. Yang menurut saya perlu diingat kembali adalah bahwa ini tanggung jawab bersama gitu ya, untuk kenyamanan bersama, keamanan bersama. Semoga usaha ini tidak hanya berhenti di Bu Sita ya. Semoga dengan diskusi kita tadi bisa menjadi ajakan untuk saling menjaga keamanan. Tidak hanya untuk saya sebagai perempuan begitu ya, tapi juga untuk semua gender dan untuk semua kalangan. Oke Bu Sita, terima kasih untuk sharing ilmunya ya Bu Sita. Tadi kita udah bicara serius, ada bercandanya juga, tapi mungkin menurut saya yang perlu diseriusi bersama adalah bahwa safeguarding ini seperti kata Bu Sita tadi ya, tanggung jawab bersama, segala lapisan, dari lingkup paling dasar sampai perguruan tinggi, segala gender juga, dan mari kita bisa semakin toleran ya Bu ya, baik untuk diri kita sendiri ataupun orang. Terima kasih Bu Sita untuk waktunya, supaya energi kita terisi kembali. Silahkan Bu, kita minum dulu.